Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-47. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ternyata upacara wiwit itu cukup meriah juga. Ibu Gangsar telah memetik sepasang padi yang kemudian diikat menjadi satu. Kemuninglah yang kemudian menggendong padi pengantin itu. Setelah dibacakan doa, maka nasi gudangan yang dibawa dari rumah Gangsar itu pun segera dibagikan. Namun yang tidak mereka sadari bahwa seseorang yang melihat Kemuning ikut dalam iring-iringan keluarga Gangsar itu telah dengan tergesa-gesa memberitahukan kepada kawan-kawannya. "Kemuning ikut dalam upacara wiwit di Bulak itu?" bertanya seorang anak muda yang berwajah licin dan setiap saat selalu tersenyum. "Ya," jawab anak muda yang melihat Kemuning dalam iring-iringan itu. Kemudian seorang yang berwajah persegi dengan gigi yang besar-besar dan tersembul di sela-sela bibirnya berkata, "Kita pernah dibuatnya menjadi malu. Satu kesempatan, kita akan tetap mengaku anak-anak dari sawahan. Pada saat seperti ini, tentu sudah tidak banyak orang berada di sawahnya. Jika ia mengancam akan berteriak, kita akan mentertawakannya. Tetapi orang-orang yang ikut upacara wiwit itu, mereka hanya anak-anak. Mereka akan menjadi ketakutan," jawab orang yang berwajah licin. "Yang ikut dalam penyelenggaraan upacara itu hanya 1-2 orang. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Mereka pun tidak mengenal kita." Sementara seorang yang berwajah kasar pun berkata, "Kita tidak hanya bertiga, kita akan pergi menjemput Kemuning bersama 10 orang. Orang yang berwajah licin itu mengerutkan dahinya, katanya, "Jangan terlalu banyak. Apa bedanya? Bukankah kita akan membawanya pulang?" Beberapa orang di antara mereka menjadi ragu-ragu, namun akhirnya orang yang berwajah persegi itu berkata, "Marilah, kita akan menjemput Kemuning dan membawanya pulang. Tetapi kita tidak akan membunuhnya. Kita akan menyekapnya sampai kita menjadi jemu. Meskipun gadis itu sangat cantik, tetapi pada suatu saat kita tidak akan membutuhkannya lagi. Lalu apa yang kita lakukan terhadap gadis itu kemudian? Kita akan menilainya kembali setelah sebulan atau lebih. Marilah," berkata orang yang berwajah kasar. "Kita nanti terlambat. Upacara wiwit adalah upacara kecil, sehingga tidak akan berlangsung terlalu lama. Jika senja turun, maka upacara itu tentu sudah selesai." Beberapa orang anak muda yang kasar itu pun kemudian berlari-lari pergi ke Bulak itu. Dalam pada itu, maka upacara wiwit itu memang sudah selesai setelah senja turun. Anak-anak serta remaja yang ikut dalam upacara itu pun segera berlari-larian pulang sambil membawa pincuk nasi gudangan, sepotong kecil telur itik yang direbus, pisang raja yang dibagi 2, terdapat dalam pincuk itu pula. Sementara itu Kemuning yang diminta ikut dalam upacara itu menggendong sepasang padi pengantin untuk dibawa pulang dan akan diletakkan di dalam lumbung.
Tetapi kelompok orang yang menyelenggarakan upacara wiwit itu, yang sebagian besar terdiri dari perempuan itu terkejut. Beberapa orang anak muda yang kasar berlari-lari mendekati mereka. "Bukankah nasi dan gudangannya masih cukup?" bertanya Ibu Gangsar. "Masih, Bibi," jawab perempuan yang membawa bakul nasi. Bahkan katanya kemudian, "Telurnya juga masih ada." Meskipun demikian, perempuan-perempuan itu menjadi tegang. Gangsar pun menjadi tegang pula. Tidak terbiasa anak-anak muda berlari-larian untuk ikut dalam upacara wiwit. Bahkan dua orang anak muda yang diaku sebagai saudara oleh kemuning yang ikut pergi ke sawah itu pun tidak mau mendekati upacara. Mereka hanya melihat dari kejauhan saja. Sejenak kemudian, sekelompok anak muda yang berlari-larian itu telah menjadi semakin dekat. Mereka tidak menghiraukan batang-batang padi di sawah. Dengan menginjak-injak batang padi yang sudah saatnya dituai itu, mereka mengepung orang-orang yang baru saja selesai menyelenggarakan wiwit. Gangsar menjadi bingung. Sekelompok laki-laki yang kasar berdiri di sekitarnya. "Apakah kalian ingin mengikuti upacara wiwit?" bertanya Ibu Gangsar dengan jantung yang berdegupan. "Masih ada nasi, telur, dan pisang." Gadis yang menggendong bakul nasi itu pun menunjukkan kepada anak-anak muda itu bahwa masih tersisa nasi cukup bagi mereka. Tetapi gadis itu terkejut. Dengan kasar seorang di antara anak-anak muda itu telah menendang bakul itu sehingga terlempar dan tumpah di pematang. Kemuning pun terkejut sekali melihat orang itu. Ia pun segera dapat mengenali anak muda yang berwajah licin, tetapi bermata liar menakutkan, apalagi ketika anak muda itu tersenyum. "Aku tidak butuh nasi, telur, dan pisang," geram anak muda itu. "Aku datang untuk mengambil kemuning." "Siapakah kalian itu?" bertanya Ibu Gangsar itu pula. "Kami anak-anak muda dari sawahan. Kami akan mengambil kemuning. Kemuning baru akan kami kembalikan jika seorang gadis sawahan yang diambil oleh anak-anak muda Kembang Arum sudah dikembalikan." "Anak-anak muda Kembang Arum tidak mengambil gadis dari sawahan," sahut Gangsar. Tetapi seorang yang berwajah kasar telah mendekati Gangsar sambil bertanya, "Apa katamu?" Gangsar menjadi ragu-ragu, tetapi ia pun kemudian menjawab, "Tidak ada yang mengambil gadis dari sawahan." Gangsar terkejut ketika tiba-tiba tangan orang berwajah kasar itu menampar mulutnya. "Katakan sekali lagi," bentak orang yang berwajah kasar itu. "Katakan." Gangsar justru terdiam. "Kenapa kau diam? Kenapa?" Orang yang berwajah kasar itu tiba-tiba menarik rambut Gangsar. Gangsar menjadi ketakutan. "Sekarang katakan bahwa anak-anak muda Kembang Arum telah mengambil seorang gadis dari sawahan yang sampai hari ini belum dikembalikan." Gangsar itu masih tetap terdiam. "Katakan, cepat!" bentak orang itu yang mengguncang rambut Gangsar sambil menginjak ikat kepalanya yang dibenamkannya ke dalam tanah yang basah dengan kakinya. Gangsar masih tetap diam, namun sekali lagi tangan orang yang berwajah kasar itu yang lain telah menampar mulut Gangsar sehingga berdarah. "Katakan bahwa anak-anak muda Kembang Arum telah membawa gadis sawahan hingga sekarang." Tubuh Gangsar menjadi gemetar ketika orang itu mengguncang lagi rambut Gangsar. Maka Gangsar pun berkata gagap, Iya, kau benar. Kau yang harus mengatakannya," teriak orang yang berwajah kasar itu.
Perempuan-perempuan yang ikut dalam upacara wiwit itu menjadi ketakutan sekali. Seorang laki-laki yang sudah separuh baya yang ikut dalam upacara itu sama sekali tidak berani berbuat sesuatu. Sementara itu, orang yang berwajah kasar itu membentak keras. "Cepat katakan, sebelum gigimu rontok semuanya." Iya, anak-anak kembang arum telah mengambil gadis sawahan." Nah, orang yang berwajah kasar itu melepaskan rambut Gangsar. Kepada perempuan-perempuan yang ikut dalam upacara kecil itu, ia berkata, "Kalian dengar, anak-anak muda kembang arum telah mengambil seorang gadis dari sawahan. Itu adalah pengakuan salah seorang anak muda kembang arum. Sekarang, aku akan membawa Kemuning ke sawahan. Kemuning akan dikembalikan setelah gadis sawahan itu pulang." Orang-orang kasar itu tidak membuang waktu lagi. Beberapa orang telah meloncat maju untuk menangkap Kemuning. Tetapi menangkap Kemuning tidak semudah menangkap Gangsar. Seorang anak muda yang menyentuhnya tiba-tiba telah terlempar jatuh menimpa kawannya. Tetapi perlawanan Kemuning yang masih baru mulai menyadap ilmu kanuragan itu tidak berlangsung lama. 10 orang laki-laki yang garang mengeroyoknya, sehingga akhirnya Kemuning itu pun telah dapat ditangkap meskipun gadis itu meronta-ronta. "Nah, katakan kepada anak-anak muda kembang arum, Kemuning akan dikembalikan jika gadis sawahan itu sudah kembali." 3 orang kemudian telah menyeret Kemuning, namun 2 orang anak muda yang lain tiba-tiba berkata, "Aku akan membawa 2 orang gadis yang lain. Semakin banyak, gadis sawahan itu tentu akan semakin cepat kembali." Tidak ada jawaban. Kemuning telah dibawa pergi dengan cepat oleh bertiga orang yang pernah mencegatnya. Sementara itu, 2 orang gadis yang lain berteriak-teriak ketika anak-anak muda itu menyeretnya. Gangsar serta laki-laki separuh baya yang ikut dalam upacara kecil itu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya dapat memandangi dengan jantung yang hampir berhenti berdetak. Kemuning dengan 2 orang gadis yang lain dibawa dengan paksa oleh orang-orang kasar itu. "Kita harus segera pulang. Kita lapor kepada Ki Bekel," berkata laki-laki yang sudah separuh baya itu. "Paman Kemuning tentu akan sangat marah," desis Gangsar yang mulutnya berdarah. Namun mereka pun dengan tergesa-gesa pulang ke padukuhan. Bahkan Gangsar pun berlari-lari kecil, mendahului tanpa ingat lagi bahwa ikat kepalanya tertinggal di sawah. Ketika hal itu kemudian didengar oleh orang-orang padukuhan Kembang Arum, maka padukuhan itu pun menjadi gempar. Ki Pananggungan pun terkejut sekali. Kepada Gangsar, Ki Pananggungan itu pun bertanya, "Di mana kedua orang kemenakanku yang ikut pergi ke sawah itu?" Gangsar termangu-mangu sejenak. Dengan nada tinggi ia berkata, "Aku tidak melihat mereka. Sejak upacara dimulai, mereka tidak kelihatan lagi." Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Adalah aneh jika Paksi Pamekas dan Wijang tidak membantu membebaskan Kemuning dari orang-orang liar itu. Mungkin mereka meninggalkan upacara itu karena mereka tertarik untuk melihat sesuatu, sehingga mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Nyi Permati dan Nyi Pananggungan pun menjadi sangat gelisah. "Aku akan mencarinya," berkata Ki Pananggungan. "Kakang akan pergi ke sawahan?" bertanya istrinya. "Mereka tentu bukan anak-anak sawahan. Jadi kemana Kakang akan mencarinya?" "Aku harus melihat jejak kepergian mereka. Memang agak sulit di malam hari, tetapi mudah-mudahan aku dapat menemukan mereka. Aku juga ingin tahu di mana Anggir Paksi dan Anggir Wijang ketika peristiwa itu terjadi."
Ki Pananggungan ternyata telah mengambil jalan sendiri. Ia tidak pergi dengan Ki Bekel dan bersama-sama dengan beberapa orang laki-laki yang bersedia ikut mencari Kemuning dan kedua orang gadis yang lain. Tetapi Ki Pananggungan sempat memperingatkan bahwa mereka tentu bukan anak-anak muda sawahan. Aku memang sudah pernah mendengar bahwa ada sekelompok anak-anak gila yang melakukan perbuatan terkutuk itu. Sebaiknya Ki Bekel menghubungi Ki Bekel di sawahan untuk memberitahukan persoalan ini agar anak-anak muda sawahan menjadi lebih berhati-hati. Baiklah Ki Pananggungan. Sekarang aku minta izin Ki Bekel untuk mencari Kemuning dan kedua orang kawannya itu dengan caraku. Tetapi bukan maksudku untuk menghambat usaha Ki Bekel dan saudara-saudaraku yang lain. Apakah mereka kawan-kawan kedua orang Ki Pananggungan itu sendiri? Tiba-tiba Gangsar menyela. Ki Pananggungan memandang mata anak itu dengan tajamnya, sehingga anak muda itu memalingkan wajahnya. Dengan nada berat Ki Pananggungan berkata, "Tentu tidak. Hanya jika keduanya sudah gila, maka hal seperti itu akan dilakukannya." Demikianlah, maka Ki Pananggungan pun telah pergi seorang diri ke sawah, ke tempat upacara itu dilangsungkan. Dari tempat upacara itu Ki Pananggungan berusaha menelusuri jejak sekelompok orang yang telah mengambil Kemuning dan dua orang gadis yang lain. Dalam pada itu, sekelompok orang-orang kasar itu telah menyeret Kemuning dan dua orang gadis yang lain, menyusuri pematang, tanggul parit, dan kemudian lorong kecil menuju ke pinggir hutan. Ternyata anak muda yang liar ini mempunyai gubuk-gubuk yang mereka buat di pinggir sebuah hutan, di samping tempat tinggal mereka bersama-sama dengan orang tua mereka di Padukuhan. Dengan kasar Kemuning dan kedua orang gadis yang lain itu telah mereka dorong masuk ke dalam gubuk yang terbesar di antara gubuk-gubuk yang ada. Ketiga orang gadis itu terhenyak di atas sebuah amben bambu yang besar. Sementara itu, lampu minyak yang redup menerangi ruangan yang agak luas itu. Ternyata gubuk itu sama sekali tidak mempunyai sekat-sekat di dalamnya. "Kalian bukan anak-anak muda sawahan," berkata Kemuning dengan lantang, sementara kedua orang gadis yang lain hanya dapat menangis ketakutan. Orang yang berwajah licin itu tersenyum sambil menjawab, "Apa bedanya? Apakah kami anak-anak muda dari sawahan atau bukan? Bagi kami yang penting kau sudah berada di dalam sarang kami." "Kalian pengecut," bentak Kemuning. "Aku tantang orang yang kalian anggap terkuat di antara kalian untuk berkelahi." Orang yang berwajah licin itu menyahut sambil tertawa. "Hahaha, aku senang menghadapi gadis-gadis garang seperti kau. Kaulah yang aku tantang." "Baik, aku memang orang yang pertama yang akan melawanmu. Biarlah kedua orang kawanku yang terdekat ini mengikat tanganmu. Jika tanganmu tidak diikat, maka kukumu akan dapat melukai wajah tampanku." Adalah di luar dugaan bahwa tiba-tiba saja Kemuning telah menyerang. Tangannya dengan cepat telah terjulur menghantam dada orang yang berwajah licin itu. Orang itu tidak mengira bahwa hal itu bakal terjadi. Karena itu ia tidak sempat menangkis atau mengelak. Serangan Kemuning itu telah mendorongnya beberapa langkah surut. Bahkan orang itu telah kehilangan keseimbangannya sehingga jatuh terlentang. Dengan cepat orang itu bangkit berdiri. Beberapa orang serentak maju menangkap Kemuning. Tidak hanya 2 orang, tetapi 4 orang. Meskipun Kemuning sempat memukul mereka, sehingga seorang di antara mereka mengadu kesakitan. Namun akhirnya Kemuning dapat ditangkap. Orang yang berwajah licin itu tidak tersenyum lagi. Matanya yang memandangi tubuh Kemuning bagaikan membara.
gejolak di dalam dadanya terasa berdentangan. Ikat tangan gadis yang liar ini, kemudian bawa gadis yang lain pergi. Beberapa orang mulai sibuk. Ketika seorang di antara mereka melangkah ke arah pintu, orang yang berwajah licin itu bertanya, "Kau akan pergi kemana?" "Mencari tali," jawab orang itu. "Pakai ikat kepalamu," bentak orang yang berwajah licin itu. Orang itu melangkah kembali, dilepaskannya ikat kepalanya untuk mengikat tangan kemuning. Tetapi sebelum tangan itu diikat, tiba-tiba saja pintu gubuk itu terbuka. Derak suaranya mengejutkan orang-orang yang ada di dalam gubuk itu. Ketika mereka berpaling, maka mereka melihat dua orang berdiri di pintu yang sudah terbuka itu. Nyala lampu yang redup menggapai wajah kedua orang itu. Hampir di luar sadarnya kemuning berdiri. "Kakang Paksi." Paksi Pamekasan dan Wijang itu melangkah masuk. Dengan nada datar Paksi berkata, "Kami sengaja tidak mencegah kalian di tempat upacara wiwit itu, karena kami ingin mengikuti kalian sampai ke sarang kalian." "Siapa kau?" bertanya orang yang berwajah licin itu. "Kami berdua adalah kakak kemuning." "Oh." Orang yang berwajah licin itu melangkah mendekati keduanya, diikuti oleh beberapa orang kawannya. "Kebetulan sekali kau datang ke rumahku. Aku minta relamu bahwa aku menginginkan adikmu." Tetapi Paksi Pamekasan justru tertawa. Katanya, "Hahaha, nampaknya kau sudah sering melakukan hal seperti ini. Jika kau mengaku anak muda dari sawahan dan mengatakan ada gadis sawahan yang hilang, maka tentu kalian juga yang mengambilnya. Persetan, kalian akan menyesal bahwa kalian telah memasuki sarang kami. Jika kami menyesal, maka kami tentu akan segera pergi. Kau tidak akan pernah dapat pergi meninggalkan tempat ini. Sebentar lagi tubuhmu akan terkubur di hutan ini." Tetapi Paksi Pamekasan seakan-akan tidak mendengarnya. Ia masih saja tertawa sambil berkata, "Hahaha, jangan main-main. Kau akan dapat terjerat sendiri oleh lidahmu." "Cukup!" bentak orang berwajah licin itu. Lalu ia pun berkata kepada kawan-kawannya, "Jangan beri kesempatan kedua orang ini lolos. Mulut mereka akan sangat berbahaya bagi kita semua di sini." Tetapi tanpa menghiraukan kata-kata itu, Wijang justru melangkah ke tengah-tengah gubuk itu. Dipandanginya keadaan sekelilingnya sambil berkata, "Aku kira tempat ini cukup luas untuk membantai orang-orang liar yang buas ini. Kita akan membaringkan mayat-mayat mereka di amben itu. Tetapi kemudian kita akan sedikit bingung. Apakah kita akan membakar gubuk ini atau membiarkan mayat-mayat itu dikoyak-koyak oleh binatang buas?" Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun berkata, "Kemuning, bersiaplah. Aku akan membunuh orang-orang yang telah menyeretmu ke tempat terkutuk ini." Orang yang berwajah licin itu pun segera mempersiapkan diri. Selangkah ia bergeser surut, sementara kawan-kawannya pun telah bersiap pula. Dalam pada itu, ketika semua perhatian tertuju kepada Wijang dan Paksi Pamekasan, maka Kemuning telah mempergunakan kesempatan itu. Dengan tangkasnya ia menghentakkan tangannya yang sudah hampir diikat itu. Satu pukulan yang keras menghantam dada salah seorang yang berdiri di dekatnya. Orang yang dikenai dadanya itu terkejut. Dadanya terasa sesak. Sambil mengumpat ia berkata, "Jangan lepaskan gadis itu." Pada saat yang bersamaan, maka Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah meloncat menyerang orang-orang yang berdiri paling dekat dengan mereka. Sehingga sejenak kemudian, pertempuran pun telah terjadi.
Orang-orang yang ada di dalam barak itu bukan orang-orang yang memiliki bekal ilmu yang cukup. Karena itu ketika Paksi Pamekasan dan Wijang berloncatan, maka beberapa orang telah terlempar jatuh. Meskipun mereka berusaha untuk segera bangkit, mereka tidak banyak mendapat kesempatan. Dalam waktu yang dekat, maka orang-orang liar itu sudah mengalami banyak kesulitan. Ternyata yang kemudian melibatkan diri bukan hanya orang-orang yang berada di dalam gubuk itu. Dari gubuk yang lain beberapa orang telah berdatangan pula, tetapi mereka tidak banyak mempunyai arti bagi Paksi Pamekasan dan Wijang itu. Karena itu, dalam waktu yang dekat, orang-orang itu sudah terkapar bertimbun di dalam gubuk itu. Bahkan Kemuning pun sempat membuat seorang laki-laki yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan menjadi tidak berdaya. Orang yang berwajah licin itu masih mencoba bertahan, tetapi Paksi Pamekasan memang bukan lawannya. Meskipun demikian, Paksi Pamekasan dengan sengaja tidak segera menghancurkannya. Ketika beberapa orang sudah tidak berdaya, maka Paksi Pamekasan membiarkan orang berwajah licin itu masih dapat memberikan perlawanan. Nah, cobalah sekarang kau berkata bahwa tidak ada kesempatan bagi kami untuk meninggalkan tempat ini. Wajah orang yang licin itu tampak menjadi tegang. Sekali-sekali ia memandang berkeliling. Tidak ada lagi seorang pun di antara kawan-kawannya yang masih mampu bertahan. Beberapa orang yang menggeliat terdengar mengerang kesakitan. Seorang yang merangkak berusaha bersandar di dinding. Yang lain mencoba untuk menguak dua orang yang menindihnya, sehingga nafasnya menjadi semakin sesak. Sedangkan beberapa orang yang lain menjadi pingsan, terkapar di lantai gubuk itu. Kedua gadis kawan Kemuning itu tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun yang kemudian mereka saksikan, beberapa orang sudah terkapar dan tidak berdaya untuk bangkit berdiri. Lampu minyak di ruang itu masih tetap menyala. Untunglah bahwa tidak seorang pun yang terjatuh menimpa kaki acuk-acuk, sehingga lampu minyak itu tidak terjatuh dan tumpah. Jika lampu itu terjatuh dan tumpah, maka kemungkinan yang lebih buruk akan dapat terjadi. Gubuk itu akan dapat terbakar, apinya akan dapat menjilat gubuk yang lain, atau yang paling buruk adalah kebakaran hutan. Orang berwajah licin itu sudah kehilangan harapan. Dengan lantang Paksi Pamekasan pun berkata, "Nah, siapa di antara kita yang tidak akan pernah dapat pergi dari tempat ini?" Orang berwajah licin itu sama sekali tidak menjawab. Sementara itu Paksi Pamekasan pun berkata, "Kemuning, ajak kedua orang kawanmu itu keluar dari gubuk ini. Kau tidak akan dapat melihat apa yang akan aku lakukan terhadap orang ini. Orang yang telah memerintahkan mengikat tanganmu dan berniat untuk menghancurkan hidup dan masa depanmu." Apa yang akan kau lakukan?" Di luar sadarnya orang berwajah licin itu bertanya dengan suara gemetar. "Kau bagiku tidak lebih dari barang mainan yang dapat aku perlakukan sekehendak hatiku." Orang itu menjadi semakin gemetar, namun ia masih berusaha untuk menggertak. "Kisanak, jangan perlakukan aku dengan semena-mena. Jika pemimpinku mengetahuinya, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk." Kata-kata itu ternyata sangat menarik perhatian. Dengan nada berat Paksi Pamekasan bertanya, "Siapa pemimpinmu?" "Kami mulai bergabung dengan sebuah kelompok yang besar yang akan dapat bukan saja menghancurkan kalian, tetapi menghancurkan seluruh padukuhan Kembang Arum." "Kau bergabung dengan kelompok siapa?" Orang berwajah licin itu melihat kerut di dahi Paksi, tetapi tiba-tiba saja timbul harapannya bahwa nama yang akan disebutnya dapat menakut-nakuti anak muda yang berilmu tinggi itu. Karena itu, maka orang yang berwajah licin itu pun berkata,
Kami sudah menyatakan diri untuk bergabung dengan perguruan yang dipimpin oleh Ki Wirabangga. Hei? Paksi Pamekasan dan Wijang memang tertarik. Dengan serta-merta Wijang pun bertanya, "Apakah kau sedang mengigau?" Aku berkata sebenarnya. Kau kira orang-orang seperti kalian ini akan dapat menyatukan diri dalam kelompok Wirabangga? Orang-orang yang bergabung dalam perguruannya adalah orang-orang yang mempunyai bekal ilmu kanuragan. Itu bukan soal. Tentu saja itu merupakan soal yang sangat berarti bagi Ki Wirabangga. Hei, kau kenal dengan Ki Wirabangga? Bertanya orang yang berwajah licin itu. Justru aku mengenalnya, maka aku tidak percaya akan ceritamu itu. Kami telah menyatakan diri untuk bergabung dalam gerombolannya. Bagi Ki Wirabangga, kemampuan bukan merupakan syarat utama, tetapi yang penting adalah kemauan kami, niat kami. Ki Wirabangga akan membentuk kami menjadi orang-orang berilmu. Jika demikian, kalian benar-benar harus dimusnahkan. Geram Wijang. Orang berwajah licin itu terkejut. Ia mengira bahwa kedua orang anak muda itu akan menjadi ketakutan. Tetapi akibatnya justru sebaliknya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.